cerita perjalanan hidup seorang anak manusia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini aku boleh bercerita kembali, mengisahkan perjalanan hidup seorang anak manusia yang selalu asik untuk diulik, untuk kita dengar, kita renungkan. Yang bagus kita jadikan pedoman hidup kita, yang jelek kita buang. Dalam firman Tuhan ada dikatakan gini, orang malas itu jangan makan. Aduh, kalau orang malas jangan makan. Hari ini aku mau cerita tentang si pemalas. Orang malas jangan makan. Gak usah makan kalau begitu lo, kalau malas. Nggak satu dua ya, saya di yang orang yang saya kenal yang malas itu ya, walaupun nggak banyak ya, tapi ada orang yang malas. Bahkan ada suami yang bisa berhari-hari tidur aja kerjanya, istri yang kerja, yang cari makan. Istrinya sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah. Dia tetap aja, dia ke kamar mandi, paling tuh ke kamar mandi kalau buang air atau keluar makan atau minum aja. Berhari-hari malas, nggak mau keluar kamar. Bisa juga orang kayak gitu, nggak mau tanggung jawab. Jadi keperluan keluarganya ya istri yang tanggung jawab. Punya anak 4 tapi nggak mau tanggung jawab. Lucu juga ya, ada juga orang yang seperti begitu. Juga ada teman saya sendiri juga ada yang seperti itu, nggak mau tanggung jawab. Jadi istrinya yang kepontal-pontal, istrinya yang berjuang untuk menghidupi rumah tangga, dia santai aja, ngelencer. Tahu kalau orang Jawa bilang ngelencer, jalan aja kemana-mana, mubeng aja. Nanti waktu makan pulang, makan, ngerokok, ngopi di rumah, pergi lagi. Tapi dia tidak pernah berpikir dari mana kopi itu, dari mana gulanya itu, dari mana dia makan itu, duit dari mana. Dia nggak mau tahu. Dia memperlakukan istrinya benar-benar buruk banget. Itu saya lihat yang sampai saya ngomongin, sering sekali saya ngomongin, karena istrinya tuh sering konseling ke saya. Tapi memang roh pemalas itu kalau dia nggak punya, orang itu kalau nggak mau terlepas ya dari roh pemalas, ya akan sampai mati. Akan sampai mati lah. Karena itu roh loh, itu roh pemalas itu. Jadi itu untuk menghancurkan hidup anak manusia loh, roh pemalas itu. Jarang orang bahas kan, roh pemalas. Mereka tinggal aja itu, tinggalnya di kamar, 2 kamar kos-kosan itu punya abangnya istrinya. Sorry. Jadi abangnya itu karena kasihan sama adiknya, karena adiknya ini adiknya ini anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga, dan dia anak bungsu, sehingga kakak-kakaknya ini sayang sama dia. Kakaknya bantu kasih 2 kamar kos gitu, supaya adiknya bisa dengan suaminya sama anak-anaknya bisa di sana, karena anaknya 2. Kakaknya juga ngasih kerjaan karena kakaknya punya usaha. Usaha itu juga dikasihkan ke adiknya ini. Jadi istri yang si ibu ini nih mengerjakan pekerjaan itu sama anak-anaknya. Kalau anak-anaknya pulang sekolah, bantu ibunya mengerjakan. Suaminya enggak pernah bantu, suaminya enggak mau tahu.
Tapi kalau minta uang rokok, minta ke istrinya. Wow, saya lihat, saya bilang, ya sebenarnya kadang-kadang ada juga banyak perempuan yang terjebak dalam satu hubungan yang seperti itu, mendapat pasangan orang yang tidak bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab, malas, nggak mau bertanggung jawab, nggak mau tahu mau makan kek mau tidak, nggak urusan. Yang penting dia enjoy aja, dia nggak peduli, betul-betul nggak peduli. Ngurusi anak pun, mendidik anak pun begitu. Dan akhirnya si pemalas ini, karena terus-terusan begitu ya, yang namanya perempuan ya pasti jengah juga ya. Sampai suatu waktu istrinya telepon saya, konseling nangis-nangis, yang istrinya bilang, aku hands up Ci, aku lebih baik akhiri aja hubungan ini Ci. Saya bilang, ya itu keputusan kamu ya, karena saya selama bertahun-tahun juga konselingin kamu, menguatkan kamu. Tapi kalau kamu sudah sampai akhirnya di titik ini dan suamimu tidak bisa berubah, ya saya kira ini lebih baik untuk kesehatan kamu juga. Karena yang akhirnya karena istrinya sakit hati sekali, tahu nggak? Istrinya kena kanker, istrinya masih usia sangat muda, masih 30-an. Akhirnya sampai angkat kandungan karena perbuatan suami. Tapi suaminya gimana setelah tahu semua gitu? Suaminya cuek aja. Bahkan suaminya ini sama perempuan lain lagi. Saya heran juga. Ada ya perempuan-perempuan yang, maaf, TOLOL itu banget deh. Kok bisa ya mau sama laki-laki yang seperti begitu, yang dengan karakter pemalas, tidak bertanggung jawab, mau? Saya sampai heran. Dia punya 3 perempuan, akhirnya istri pertama akhirnya cerai, terus yang kedua ya kumpul kebo, nggak nikah, kumpul kebo. Tapi itu nggak berlangsung lama. Puji Tuhan ya, mungkin perempuannya sadar kali ya. Yang ketiga, perempuan yang ketiga tuh ada anak 1. Ya lama-lama setelah ada anak, dulu dia kemecer, yang perempuan yang ketiga ini sebenarnya dulu kemecer sekali, pengen dengan orang ini, dengan laki-laki ini. Tetapi lucunya, setelah dia mendapatkan dan ada anak dengan dia tinggalkan itu, dia suruh keluar laki-lakinya ini karena malas memang, dan nggak ada baiknya lah laki-laki ini. Pemalas, malas kerja, makan tahu makan, minum tahu minum, ngopi, tapi nggak ada tanggung jawab gitu. Saya juga heran ya, katanya istrinya sampai ya ampun, tobat. Hampir tiap hari istrinya telepon saya, hampir tiap hari. Bertahun-tahun saya coba menguatkan dia, karena istrinya ini bukan anak Tuhan dulunya. Tapi akhirnya dia ikut suaminya, dia mau taat gitu loh. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, mau taat, patuh sama suaminya. Tapi suami yang seperti apa ini yang harus dipatuhi kalau suami yang seperti begini? Suami yang tidak bertanggung jawab, pemalas, tidak ada tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Apakah harus sebagai seorang istri berkorban seluruh hidupnya untuk laki-laki yang pemalas seperti begini? Ada juga yang saya kenal yang tadi saya bilang berhari-hari dalam kamar, 3 hari katanya betah di dalam kamar. Istrinya bilang, kebetulan istrinya ini tukang pijet, tukang pijetnya saya langganan.
Jadi dia sambil mijit dia curhat. Nah itu seperti begitu, ya ampun, punya anak 4 tapi nggak mau tanggung jawab, istrinya yang pontang-panting. Tapi ada kan di dalam kehidupan kita laki-laki yang seperti begitu, yang malas, nggak mau kerja, yang istrinya yang bekerja, istrinya yang tanggung jawab. Ada yang seperti begitu. Kalau bilang rezeki istri lebih besar dari berkat istri lebih besar dari berkat suami, banyak. Tapi itu kan ada berkat juga dan dia punya effort juga, berusaha untuk bekerja. Kalau ini sama sekali nggak mau kerja. Dia nggak mau kerja. Bahkan yang tadi yang tukang pijat saya tuh bilang, kalau misalnya istrinya nih minta tolong kerja gitu, kerja di rumah, dia bilang, kamu bayar saya berapa? Aduh, saya tuh ya sampai geli ketawa sendiri. Ketawa saya tuh. Lah gimana? Orang di rumah sendiri kerja harus dibayar. Terus istrinya siapa yang bayar dong? Kasihan. Aneh, bin ajaib. Aduh, punya suami kayak begitu tuh bagaimana coba? Tapi ada orang-orang seperti begitu. Ampun deh. Dan istrinya itu, tukang pijat saya itu masih bertahan sampai sekarang. Masih bertahan, dia berusaha bertahan. Malu bercerai katanya. Aduh, ampun deh. Tapi ada kan? Apakah kamu saat ini yang menonton, kamu juga punya karakter yang malas? Bertobat. Karena Tuhan dah jelas-jelas dalam firman Tuhan dikatakan, kalau orang malas itu nggak usah makan, jangan makan. Artinya kan Tuhan menyuruh kita bekerja. Kalau orang malas jangan makan. Ya udah, kalau kamu malas nggak usah makan, mati aja lu. Kayaknya kasarannya kayak gitu kayaknya ya. Kalau orang malas itu, malas kok dipelihara. Ya aneh juga. Itu roh loh sebenarnya, itu roh pemalas. Roh. Kalau ada kamu memang mengalami seperti begitu, kamu minta dilayani, didoain pendoa pelepasan supaya bisa terlepas. Biar terlepas itu roh pemalas dari hidup kamu. Supaya hidup kamu berubah. Hidup yang penuh berkat, diberkati Tuhan. Kamu menjadi pelaku firman. Nah itu, Tuhan maunya tuh kita tuh jadi pelaku firman loh. Tuhan tuh cuma mau kita jadi pelaku firman. Tuhan gak minta kita itu harta benda. Kamu punya uang miliaran, Tuhan gak minta. Kamu punya emas berkilo-kilo, gak diminta. Kamu punya berlian berkarat-karat, Tuhan gak minta. Tuhan cuma minta kita itu jadi pelaku firman. Itu aja. Mudah menjadi pelaku firman. Taat. Menjadi orang taat itu harus belajar untuk taat. Karena mau jadi orang jahat itu tidak perlu pelatihan. Sekian detik aja bisa jadi orang jahat. Tapi untuk menjadi orang baik, menjadi pelaku firman, itu kita butuh pelatihan diri kita. Kita butuh melatih diri kita untuk taat dan menjadi pelaku firman. Oke, kita sambung di cerita versi yang lain. Kamu jadi pelaku firman ya. Tuhan cuma minta kamu jadi pelaku firman. Tuhan tidak minta hidupmu yang lain-lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati.